Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di Natuna, tepatnya di Dep Resort Ranai. Saya ingin menjawab sebuah pertanyaan tadi malam. Pak, saya mau poligami atau kawin lagi, apa yang harus saya pertimbangkan? Saudaraku, ketika kita masih bujang atau masih lajang atau masih gadis, ketika hendak menikah, pertimbangannya selain kemampuan diri, kesiapan diri, adalah restu orang tua. Kenapa orang tua harus merestui? Karena dia yang telah berpengalaman berkeluarga, dan dialah yang melahirkan kita, karena mereka kita ada. Nah, ketika kita mau nikah lagi, pertimbangannya ditambah. Yang pertama, kemampuan diri, kesiapan diri kita ini kuat apa tidak. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, iman. Karena ketika kita tidak memiliki iman, sangat mungkin akan berlaku tidak adil pada keduanya. Terlalu banyak orang poligami menzolimi istri yang kedua atau berikutnya, juga sebaliknya banyak juga yang menzolimi istri pertama. Mungkin ya dianggapnya istri pertama sudah tak berfungsi lagi, sudah tak bagus lagi, sudah tidak menarik lagi, sudah tak jelas, misalnya kecantikannya sudah tidak ada, badan pun sudah mulai bau misalnya. Nah, itu tidak boleh. Makanya salah satunya disimbolkan atau dicirikan, giliran bermalam itu harus adil. Ya separuh-separuh lah, kira-kira seperti itu. Kecuali atas izin salah satu dari istrinya. Tuh, ketika tidak memiliki iman, kita akan nanti memperlakukan salah satunya tidak adil. Yang kedua, kesiapan diri ini adalah juga siap tidak dari sisi kesabaran mental. Karena kita memiliki satu istri saja, masalah akan datang silih berganti, apalagi memiliki lebih dari satu. Kita siap apa tidak? Sabar memahami, mengendalikan, menghadapi karakter istri yang berbeda-beda. Ketika kita memiliki satu istri, tentu akan berhadapan dengan satu karakter. Tapi ketika kita memiliki dua istri, berarti kita akan menghadapi dua karakter. Kalau tiga, berarti tiga karakter. Nah, kita harus pahami itu, ya. Karakter berbeda-beda itulah yang menjadikan kita butuh kesabaran, keuletan, dan segala macamnya. Berikutnya yang harus kita persiapkan diri, kemampuan ekonomi. Manajemennya bagaimana? Ketika kita mau menikah lagi, kita ukur dompet kita seperti apa. Karena menikah itu menuntut kewajiban. Menikah menuntut kewajiban kita untuk memenuhi semua kebutuhannya. Walaupun sang istri itu punya modal, walaupun calon istri berikutnya itu punya modal, tapi toh secara hukum agama kewajiban itu terletak pada suami, kecuali saling mengikhlaskan. Tapi ingat, saling mengikhlaskan ini kadang-kadang wanita ini, khususnya calon istri kedua dan berikutnya, itu hanya manis di awal. Misalnya ketika awal menikah atau sebelum menikah, karena ingin mendapatkan kita, ya sudahlah bang, aku jadikan istri kedua bang, tidak apa-apa bang, tak diberikan apapun, yang penting aku dapat imam. Nah, supaya hidup ini ada yang terarah katanya. Kalau masalah makan minum keseharian bang, tak perlulah, aku sudah punya ini punya itu kan hanya awalnya. Lama-lama gigit juga, lama-lama minta juga. Oleh karena itu seorang laki-laki yang mau menikah lagi perlu mempersiapkan itu. Walaupun ada yang mengatakan rezeki bisa sambil jalan, nafkah bisa dicari sambil jalan, tapi itu
itu perlu dipertimbangkan matang-matang. Minimal kemampuan fisik kita dalam mencari ma'isyah kehidupan ada apa tidak. Nah, dalam konteks koreksi diri atau kemampuan mempersiapkan diri sebelum poligami juga di sini adalah fisik. Fisik itu ya kesehatan ya. Ketika kita hendak menikah lagi, itu kan berarti membutuhkan fisik yang kuat juga. Maaf, kenapa kadang-kadang ketika kita menikah dengan satu istri ya, kadang-kadang maaf ya, misalnya dalam ilmu psikologi kita sudah bosan atau kita sudah malas melakukan sesuatu, terutama dalam memberikan nafkah lahir batin, mungkin timbul kebosanan ya. Fisik kita akhirnya jadi lemah. Kadang-kadang timbul semangat ketika dengan wanita lain misalnya. Tapi ingat, kebosanan itu kan juga tidak akan lama ya, artinya kesenangan itu tidak akan lama. Ini dunia itu tidak ada yang abadi, semua bisa berubah sewaktu-waktu. Itu yang harus dipersiapkan ketika kaitannya diri. Tapi jangan lupa, apalagi yang harus dipersiapkan, yaitu kesiapan mental istri kita. Istri kita ini mentalnya siap apa tidak, menerima apa tidak, ikhlas apa tidak. Kalau misalnya tidak ikhlas, tidak ikhlasnya sejauh mana? Apakah akan menyebabkan bunuh diri apa tidak, akan menuntut cerai apa tidak? Itu perlu dipertimbangkan. Loh, mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, menikah lagi ini kan tidak harus mendapatkan izin istri pertama. Betul, tapi ada konsep agama, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka itu secara ma'ruf. Artinya istri ya, secara bijak. Bijak itu bagaimana? Saling pengertian, kita tidak boleh egois, begitulah kira-kira ya. Ketika kita mengambil keputusan misalnya menikah lagi, kalau istri tidak siap, misalnya dia bunuh diri, kan suami dosa juga. Istri minggat, terlari, maaf, kemudian menjadi wanita tak baik, menjadi PSK atau dendam, atau dia juga mengambil suami orang juga, akan dosa juga. Kenapa istri melakukan tindakan gila, tindakan tak baik di luar nalar kita? Karena kita juga salah, memiliki peran yang salah. Itu pertimbangkan kesiapan istri kita itu. Atau istri kita menuntut cerai, lihat ketika setelah cerai akan lebih selamat apa tidak, baik untuk dirinya maupun anak kita. Kalau kira-kira untuk malah lebih baik terpisah dari kita untuk dia dan anak kita, mungkin tak masalah. Tapi ketika sudah tercerai dari kita malah hidupnya bercerai-berai, menjadi wanita tidak baik, nah, anak kita malah rusak karena dipaksa ikut dia sementara dia pun tidak siap, kan kita juga yang dosa. Kenapa? Dia bisa melakukan seperti itu karena kita. Apalagi pertimbangan-pertimbangan sebelum menikah ya, menikah lagi maksudnya, jangan lupa anak itu jadikan pertimbangan. Kenapa? Pada akhirnya kita bahagia bukan terletak pada istri yang baik, pada akhirnya kita bahagia bukan terletak pada suami yang baik, tetapi terletak pada anak yang baik. Nah, jangan lupa yang kita harapkan anak itu nanti yang akan mengurus kita di masa tua, yang akan melayani kita di masa tua, mulai makannya, minumnya ya, menuntun kita ya, memenuhi semua kebutuhan kita ketika kita sudah tidak berdaya lagi. Bahkan ketika menjelang akhir hayat, kalau bisa dialah yang membimbing kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah meninggal dunia ya, dialah yang akan mendoakan kita ya, siang malam. Nah, anak yang seperti itu hanya akan bisa terjadi kepada orang tuanya yang memang orang tuanya oleh anak dinilai baik, dinilai bertanggung jawab, dinilai anak bapak saya, ibu saya adalah pahlawan.
Nah, tapi kalau bapak mengedepankan nafsu, mengedepankan egoisme, kalau ibu juga mengedepankan nafsu, mengedepankan egoisme, tidak mempertimbangkan perasaan anak, tidak mempertimbangkan masa depannya, saudaraku, khususnya orang yang mau poligami, jangan berharap anak itu akan peduli dengan kita. Betul, ada anak durhaka pada orang tua, tapi jangan salah, orang tua durhaka pada anak pun banyak juga. Oleh karena itu, pertimbangan berikutnya adalah betul-betul minta pendapat anak siap apa tidak, anak mau apa tidak. Kemudian pertimbangan ketiga adalah orang tua kita, ya, walaupun orang tua kita tidak ada kaitannya dengan wali. Kalau laki-laki kan tak perlu wali menikah kan ya, tapi ketika hendak poligami ya minta pertimbangan. Bagaimana pendapat bapak kita, bagaimana pendapat ibu kita kalau masih hidup ya, bagaimana pendapat keluarga ya, mana yang ada, kira-kira bagaimana. Menurut saya itu perlu ya, walaupun dia dalam posisi bukan wali. Nah, mungkin dia punya pengalaman ya, keluarganya dan segala macamnya. Yang terakhir, pertimbangan berikutnya adalah perlu belajar dengan orang yang sudah poligami. Perlu belajar mana yang sukses, mana yang berhasil. Kalau mereka itu yang sukses, kita baca siapa dia. Yang sukses itu kita bandingkan dengan kita. Adakah kemampuan mereka mengendalikan beberapa istri sama dengan kemampuan kita kelak? Jangan disamakan. Kita ini kadang-kadang misalnya mau poligami kan, oh bapak itu sukses, tapi kondisinya beda. Mungkin bapak itu ekonominya cukup, ilmunya matang, istrinya ikhlas. Sementara kita ekonomi matang apa tidak, ilmunya cukup apa tidak, keluarga kita siap apa tidak. Juga belajar kepada mereka yang poligaminya gagal. Nah, kenapa dia gagal? Apakah dia nanti ada kesamaan dengan kita atau tidak? Jadi ketika kita hendak poligami, teman-temanku, sahabatku khususnya yang bertanya, maka pertimbangan utama adalah diri kita ini siap apa tidak. Pertimbangan kedua ya adalah istri kita siap apa tidak. Nah, berikutnya pertimbangan itu adalah mereka-mereka yang telah melakukan poligami, ya istilahnya studi banding lah. Jika perlu kita ngobrol, bertanya kemari ya, saran yang sudah poligami apa. Saya kira itu sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada hikmahnya, khususnya kepada yang bertanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.